Oke kawan, gue dari Indo Animal Kingdom. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau membuat sebuah tips bagaimana cara membuat background tank atau background akuarium yang pasti rapi. Jadi ini untuk pemula. Jadi ini gue disclaimer dulu. Ini dari pengalaman gue selama ini bikin background ya. Jadi gimana caranya sebagai pemula kita bisa memasangkan background yang rapi. Tapi dengan catatan ini backgroundnya Spotlight ya, kita pakai backgroundnya dari Spotlight. Biasa untuk Spotlight motor atau mobil kita pakai ini, jadi bukan menggunakan kertas manila ataupun stiker-stiker akuarium. Jadi kita fokus di video ini ingin membagikan sebuah tips bagaimana membuat background akuarium yang rapi. Oke? Jadi di sini alat yang gua pakai di sini ada penggarisnya nggak panjang-panjang sih, cuma 15 cm. Ada cutter, ada gunting. Nah, salah satu tips yang paling penting yaitu menggunakan ini memang gue pakai botol parfum ya, tapi isinya ini air karena biasanya kita kalau pasangan Spotlight itu kan harus disemprot-semprot. Nah, salah satu tipsnya gunakan airnya bukan air putih biasa, pakai air sabun atau pakai sampo. Ini gue pakai sampo, jadi dia bikin apa ya? Jadi bukan hanya sekedar membuat basah, tapi membuat licin juga. Jadi nanti kita ngegeser-geser Spotlight itu lebih mudah. Nah, di sini gue pakai Spotlight. Salah satu tipsnya lagi, gunakan lap. Sebenarnya lapnya apapun ya, nggak melulu harus lap seperti ini. Tapi gunakan lap yang benar-benar bersih banget. Itu salah satu tipsnya lagi. Jadi kalau lapnya kotor, dalam artian misalkan ada serpihan-serpihan pasir mungkin kecil-kecil. Jadi ketika kita menggunakan lap, kita ingin mengelap si akuarium ini, dia pasti nempel. Jadi nanti ketika kita pasang Spotlightnya, ada titik pasir gitu kecil pun dia kan ketahan, jadi dia nonjol, jadi nanti bakal kelihatannya kurang bagus. Jadi pertama gue ini pakai warna hitam. Jadi ini tank ini gue peruntukkan untuk tank Chana Andrao. Andraonya itu size nya sekitar 13 cm dan ini tanknya panjangnya 40 cm, tingginya 29 cm, lebarnya sekitar 25 cm. Jadi pertama kita bersihkan dulu ini bagian atas ya. Nah, kita kan membuat untuk bagian belakang. Kita bersihkan dulu. Nah, karena ini tanknya baru, biasanya kan ada bekas-bekas lem. Jadi untuk lebih bersih lagi, kita semprotkan saja nih. Teman-teman bisa ya, bisa pakai botol bekas apapun lah. Nah, ini kita pakai aja dulu untuk membersihin, biar lebih enak. Nah, ini kita lap sebersih mungkin biar nanti nggak ada kotoran yang nempel, yang tersisa. Jadi nanti dia nggak menimbulkan apa ya, tonjolan-tonjolan yang sebenarnya sepele tapi bikin kurang enak aja dipandangnya. Ini kalau kalian benar-benar ngikutin video ini dan menerapkan semua apa yang udah gua sampaikan, dijamin tank kalian akan bening banget, bersih banget, nggak ada tonjolan-tonjolan apapun. Oke, ini udah bersih banget ya, ini udah bersih banget, nggak ada bekas apapun. Tapi nanti kita cek lagi. Nah, lalu kita potong dulu. Oke, kita potong dulu Spotlightnya. Nah, sebenarnya cara mudah untuk potong Spotlight juga karena di bagian belakang itu sebenarnya ada angka-angka gitu loh. 8, 10, 12 ini jadi kita nanti lebih gampang sih sebenarnya potongnya. Di angka beberapa gitu kita harus potong. Kita ukur dulu ya. Nah, kalau kita udah ukur, kita udah pasti gitu ukurannya, kita potong. Bebas sih pakai gunting gede, pakai gunting kecil, sama aja kok. Yang penting guntingnya tuh tajam, jadi kita lebih mudah aja untuk memotongnya. Kalau teman-teman ngeguntingnya rapi, ini bakal menjadi nilai plus banget loh. Jadi nanti jangan anggap sepele apa ya, ada perbedaan ukuran sedikit itu buat orang yang sedikit perfeksionis ya, itu bakal kelihatannya kurang bagus sih, kurang enak untuk dipandang. Jadi teman-teman semua juga harus rapi guntingnya.
Oke kawan, kita udah potong ini. Jujur aja gue paling males sebenarnya bagian potong. Gue paling seneng pas bagian pasangnya. Karena bagian potong ini kita harus presisi banget biar rapi banget. Oke, selanjutnya gue lupa banget ada satu tips lagi yang bener-bener penting. Jadi styrofoam ini baru diambil sih tadi. Jadi karena ini diperuntukkan untuk pemula, karena pemula itu ketika nanti masang ini kan kita harus digosok-gosok gitu untuk ngeluarin air-air yang terperangkap di bawah skotletnya. Ya namanya pemula biasanya kan nggak mungkin ya kita pakai punya alatnya, tapi syukur-syukur kalian punya alatnya. Tapi kalau nggak punya, gue lebih merekomendasikan menggunakan styrofoam ini, karena kalau mungkin di channel-channel lain ya kan ada yang menggunakan mungkin kartu ATM bekas atau KTP bekas atau SIM bekas. Gue pernah pakai itu, tapi pakai ini gue lebih senang karena dia kalau ditekan itu karena styrofoam itu kan bahannya lembek ya empuk ya, jadi ditekannya itu lebih enak. Jadi pakai ini kita potong dulu biar size nya lebih pas lah dipegangnya. Ya terserah kalian lah gimana, nanti ini gue sering gini sih, jadi untuk itunya enak. Dan selanjutnya karena tadi tanknya itu kita pakai untuk tatakan, kita bersihkan sekali lagi. Kita lap dulu. Kita benar-benar pastikan nggak ada kotoran sedikit pun untuk hasil yang lebih maksimal. Kalau kita udah pastikan ini bersih, nah sekarang kita semprot lagi nih. Nah gua saranin kita semprotnya jangan pelit ya, sebasah mungkin aja, biar nanti lebih enak aja sih pengaplikasian spotlight ke tanknya ini. Kalau udah kita buka. Langsung kita buka semuanya nggak apa-apa. Nah, kita langsung taruh aja. Teman-teman nggak usah khawatir langsung lengket, karena tadi kita menggunakan sampo, jadi kan kita bisa setting. Gitu, kita setting dulu serapi mungkin. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Udah, nah pakai styrofoam yang tadi kita keluarkan, kita gosok, kita keluarkan air-air yang terperangkap di bawah skotlet ini. Ini kawan-kawan semua santai aja, gosok dulu, nikmatin aja prosesnya. Kalau gue biasanya sekali gosok kita lap, sekali gosok kita lap. Pokoknya kalian geser-geser aja sebelum air yang terperangkap itu habis, si skotlet ini masih bisa digeser-geser. Jadi kalian gosok, kalian geser, kalian gosok, kalian geser, sampai kira-kira pas presisi ya, sampai kira-kira presisi menurut teman-teman semua. Nah, kalau kalian udah ngerasa udah nih pas banget nih, nah kalian bisa gosok terus sampai air yang di bawah skotlet ini, kalau dibilang habis ini nggak akan habis ya, nanti dia bakal kering sendiri gitu kan. Jadi tapi semaksimal mungkin lah, sehabisnya ya, maksudnya semaksimal mungkin itu sehabisnya. Nanti kalau dia udah airnya kering sendiri, menguap sendiri, nanti di skotletnya bakal nempelnya maksimal, kenceng banget gitu. Jadi kalau masih rada kendor-kendor dikit, goyang-goyang dikit nggak apa-apa. Yang penting di make sure aja, dipastikan nggak ada
air yang terperangkapnya sedikit banyak, jadi nggak ada genangan-genangan di bawah skotletnya, nggak ada. Nah ini kawan-kawan, gue ingetin sekali lagi ya, ini disclaimer bahwa ini adalah pure dari pengalaman gue selama ini ya. Jadi nggak ada maksud merendahkan yang lain juga, karena ini pengalaman. Nah, buat teman-teman yang nanya cutternya fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi cutter ini nanti fungsinya untuk memotong kalau ternyata masih ada sedikit sisa di samping-sampingnya ini. Tapi usahakan menggunakan cutter yang baru, lebih baik, jadi ini lebih apa ya, lebih lancip. Jadi motongnya itu lebih enak. Oke, kalau udah, kalian make sure lagi, kalian cek sekali lagi apakah ada yang masih kurang-kurang sedikit. Nah, ini hasil karya kita. Teman-teman langsung lihat aja dari dekat ya. Oke. Nah ini dia nggak ada apa ya, titik-titik yang terperangkap nggak ada ya. Jadi dia bersih. Jadi kalau ini sedikit kotor ini karena hasil gosokan ya. Tadi hasil gosokan itu. Jadi tapi ini bisa hilang kok. Nanti kita bersihkan bisa hilang. Contoh, kita semprot deh misalkan gini. Setengah kita semprot, setengah enggak ya. Ini kita lap. Oke, ini perbedaannya nih. Tuh, ini lebih bersih kan, gitu. Jadi ini cuma bekasnya doang. Nah, kita lihat dari sini. Oke, kurang jelas ya. Nanti kita balik dulu. Oke, ini setelah. Nah, ini kita dari dalam ya kameranya. Bening banget nih kacanya, jadi mantulin ini. Pokoknya ini nggak ada titik-titik apapun yang terperangkap ya. Ini 100% deh, 100% nggak ada titik-titik yang terperangkap. Ini semua hanya refleksi cahaya ya, sisanya. Oke, itu udah selesai. Ini hasil karya kita. Jadi kita tunggu hasil karya kalian ya. Nah, sedikit menginformasikan, untuk Skotlet ini harganya murah, tapi biasanya tiap daerah berbeda sih. Tapi untuk kita di kota Cirebon, ini panjangnya kita belinya per meter ya, panjang 1 meter, lebarnya sekitar 50 cm. Ini harganya itu yang hitam glossy ini harganya Rp15.000. Tapi biasanya sama sih harganya mau warna apapun ya. Ini harga Rp15.000. Gitu. Jadi ini disclaimer, pokoknya ini pure hasil pengalaman Indo Animal Kingdom. Jadi ini tips-tips yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua. Jadi pertama, gunakan lap yang bersih, gunakan air sampo atau air sabun, jangan air biasa, gunakan gunting yang tajam, dan menggunakan styrofoam, dan kalian harus sabar dalam membuatnya. Jadi jangan buru-buru. Kalau buru-buru dijamin 100% nggak mungkin bisa rapi. Oke? Jadi ini tips dari Indo Animal Kingdom gimana cara memasang background akuarium 100% bagus dan 100% rapi. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.